IHSG menutup Juli dengan senyum tipis. Namun awan mendung belum beranjak dari langit finansial kita. Hari ini, indeks harga saham gabungan mendarat di zona hijau, menguat 0,8% ke level 6.236,126. Angka ini terlihat manis di permukaan, namun menyimpan getir mendalam mengingat performa year-to-date kita masih terjerembab hampir 28%. Kenaikan 49,76 poin hari ini hanyalah napas buatan bagi psikologi pasar yang kelelahan. Meskipun level 6.200 berhasil dipertahankan sebagai benteng teknis, investor tidak boleh menutup mata pada lubang sedalam minus 27,88% yang menganga sepanjang tahun 2026. Ini bukan pemulihan penuh, melainkan sekadar jeda di tengah tren koreksi besar. Di balik angka indeks tersebut, volume perdagangan mencatatkan anomali yang perlu kita cermati bersama. Aktivitas perdagangan hari ini menunjukkan dinamika yang kontras antara kuantitas lembar saham dan nilai real yang berputar. Nilai transaksi, Rp18,24 triliun volume perdagangan, 31,5 miliar saham frekuensi, 1,9 juta kali transaksi secara strategis, volume 31,5 miliar saham ini mencerminkan aktivitas retail yang sangat masif pada saham-saham lapis bawah. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata harian tahun ini yang mencapai Rp22,5 triliun, nilai transaksi hari ini terasa kering. Hal ini mengonfirmasi bahwa kenaikan IHSG hari ini lebih merupakan perlawanan teknis jangka pendek daripada akumulasi dana institusional yang solid. Lantas, siapa yang sebenarnya menjaga ritme pasar saat ini? Jawabannya jelas, investor domestik. Lantai bursa saat ini praktis menjadi panggung bagi pemodal lokal. Dominasi domestik mencapai 74%, sementara partisipasi asing kian menyusut ke angka 26%. Pelarian modal asing masih menjadi hantu yang nyata. Hari ini saja, tercatat net foreign sale sebesar Rp250,58 miliar. Secara akumulatif sepanjang 2026, arus modal yang keluar telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni Rp71,98 triliun. Investor domestik kini memikul beban berat sebagai penjaga gawang stabilitas pasar di tengah eksodus dana global. Komposisi transaksi domestik dan asing 31 Juli 2026, domestik net buy Rp250 miliar, asing net sell Rp250,58 miliar. Pertarungan kepentingan ini terlihat jelas pada pergerakan saham-saham penggerak utama. Sementara saham-saham secondliner terbang tinggi, indeks kita tetap tersandera oleh performa raksasa perbankan. Top leaders pemicu kenaikan. BBRI, menyumbang 7,30 poin ASI, menyumbang 6,11 poin AMMN, menyumbang 5,05 poin top laggards. BBCA, menahan 11,03 poin TLKM, menahan 3,69 poin meskipun IATA memimpin klasemen top gainer dengan lonjakan spektakuler plus 33,33%, dampaknya terhadap IHSG tidak mampu menandingi bobot BBCA. Fenomena ini mempertegas betapa rapuhnya indeks kita terhadap sentimen di saham-saham big caps. Penurunan BBCA sebesar 1,94% saja sudah cukup untuk melenyapkan kontribusi positif dari gabungan beberapa saham unggulan lainnya. Posisi domestik yang penuh perjuangan ini terlihat semakin kontras jika kita melihat panggung dunia. Jangan terbuai dengan kenaikan 0,8% sore ini. Fakta pahit menunjukkan bahwa Bursa Efek Indonesia saat ini berada di peringkat 35 dari 36 bursa dunia. Kita berada di dasar klasemen global. Di tingkat regional ASEAN, Indonesia harus puas di peringkat ke-6. Perbandingannya sangat menyakitkan. Ketika bursa Thailand memimpin ASEAN dengan pertumbuhan plus 28,89%, Indonesia justru terpuruk dengan kontraksi minus 27,88%. Di Asia Pasifik, kita tertinggal sangat jauh dari Korea Kospi yang melesat plus 56,51% maupun Jepang Nikkei 225 yang tumbuh plus 27,86%. Ketertinggalan ini adalah sinyal bahaya akan persepsi risiko sistemik pasar kita di mata dunia. Secara fundamental, IHSG kini diperdagangkan pada per 12,68 kali dan PBV 1,66 kali. Meskipun valuasi ini terlihat murah secara historis, risiko eksternal dan derasnya arus keluar modal asing menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Murah bukan berarti tanpa risiko.